Video ini melanjutkan sambungan atau jalan cerita dari sisi sang pria, kalau kemarin pindah dan anak yang bernama Lorenzo. Kali ini kita bahas dari sisi Igor. Sama seperti sebelumnya, Igor dan Vina adalah pekerja di satu perusahaan yang sama. Mereka membuat sebuah hubungan yang terlalu dalam. Dengan melakukan kegiatan itu, jika pindah sudah bercerai dengan suaminya, namun Igor dan istrinya adalah masyarakat kalangan bawah. Jadi untuk bertahan hidup, istrinya yang bernama Flora juga bekerja serabutan, salah satunya menjadi tukang cuci di piring di apartemen tetangganya. Igor dan istrinya tidak punya masalah dengan istrinya, mereka baik-baik aja, tapi Flora yang merasa minder dan resah. Sudah lama mereka tidak melakukan kegiatan suami istri bersama-sama. Dia tahu kalau usianya sudah tidak muda dan wajahnya sudah tidak secantik dulu, namun dia akan terus berusaha tampil cantik di depan Igor. Mereka juga masih sering jalan-jalan bareng dan ke bioskop ya. Meskipun begitu, informasi kepikiran dengan Vina yang telah menghancurkan pikirannya. Malam setelah pulang dari binatang bioskop, Igor diajak kuda-kudaan sama Flora, namun dia tidak mau karena kecapean ya, mungkin pernah sedikit kecewa, tapi dia masih bisa mengerti selain menjadi tukang cuci piring, Flora juga menjadi tukang laundry. Salah satu pelanggannya adalah Maria, tetangganya juga. Mereka juga terlihat seperti seorang sahabat juga sebagai teman gibahin orang. Suatu hari saat di kantor, Igor tidak sengaja melihat Vina bersama teman-temannya lagi makan. Namun di sini Igor makin tidak bisa membendung rasa ingin bersama Vina ketika Vina memperlihatkan segitiga pengamannya. Tatapan-tatapan di antara mereka terjadi hingga akhirnya mereka kompak jadi tempat untuk begituan. Namun Igor merasa tidak nyaman karena tempatnya tidak mendukung. Jadi Igor berinisiatif untuk check-in di salah satu hotel dan menunggu Vina dengan sabar. Sudah hampir 3 jam ia menunggu di sana, tapi sayangnya Vina tidak juga datang karena dia masih berurusan dengan anaknya. Tentu saja Igor merasa kecewa dan mungkin sedikit kesal. Esok harinya Vina meminta maaf dan berjanji kalau malam ini dia pasti bisa. Jadi kali ini Vina yang check-in duluan, tapi lagi-lagi itu tidaklah mudah. Igor malam itu harus mencari alasan supaya ia bisa keluar rumah. Awalnya rencananya akan berhasil ketika ia beralasan ingin pergi cari cemilan. Namun, karena kebodohannya sendiri, istrinya yang tadinya tidak ingin ikut malah jadi ikut. Ya, dia sok-sokan mau ngajak istrinya supaya tidak dicurigai, tapi malah begini. Jadinya alhasil mereka malah asik nongkrong di pinggir jalan sambil menyetop makanan dan minuman hangat. Sementara Vina menunggu Igor sampai berlumut di telepon-telpon. Igor juga tidak mengangkatnya, takut kalau ketahuan sama istrinya tidak jadi sama. Vina malam itu juga memutuskan sama Flora aja, tapi hanya sebentar saja karena memang Igor sudah kehilangan semangat bersama Flora. Semenjak malam itu Igor memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Itulah mengapa sebabnya Vina tidak bela Igor. Di kantor, Igor memutuskan membeli mesin fotokopi dan membuka usaha kecil-kecilan nantinya. Dia ingin Flora yang menjalankan usaha tersebut, jadi Flora tidak akan lagi bekerja serabutan pada tetangganya. Hari itu juga mesin fotokopi yang dipesan Igor datang dan itu membuat Flora terkejut apa yang dipesan Igor. Dia berpikir kalau itu adalah hadiah atau perabotan rumah, tapi begitu dia tahu kalau itu adalah sebuah mesin fotokopi, dia langsung naik darah. Untuk apa dia membeli barang mahal ini? Apakah taburan mereka masih aman? Nyatanya apa yang ditakutkan Flora benar-benar terjadi. Mesin fotokopi itu dibeli menggunakan uang tabungan mereka. Flora kesal dan marah-marah pada Igor. Bagaimana ini bisa terjadi? Flora mencoba mengembalikan mesin itu pada si kurir. Namun sudah terlambat. Igor membuka mesin fotokopi itu berharap Flora bisa memanfaatkannya. Ya, Flora memang tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau dia harus memanfaatkan mesin itu supaya bisa menjadi cuang. Dia mempelajari sedikit demi sedikit hingga beberapa minggu kemudian mereka bisa menghasilkan. Tapi sayangnya hubungan Igor dengan Flora semakin menjauh. Uang hasil fotokopi disimpan dalam dompetnya sendiri dan tidak ingin lagi dibagi pada Igor. Sampai suatu hari Igor berolahraga dengan beberapa temannya. Secara tidak sengaja Vina melihatnya di sana. Vina menjawab menelponnya, tapi Igor tidak menjawab telepon tersebut. Entah apa yang ada di pikirannya. Apakah dia sudah tidak ingin bersama dan ketemuan lama Vina lagi? Mungkin merasa bersalah telah menghabiskan tabungan mereka. Namun dia tidak ingin masalah terus berlarut-larut. Igor mencoba terus meminta maaf dan mengajak Flora jalan-jalan keluar ya malam itu. Mereka terlihat mulai saling memahami dan terlihat senang. Bahkan sesampainya di rumah, mereka mencoba lanjut ke level yang lebih dalam ya, tahu aja kan? Ya maksudnya. Namun seperti biasa Igor tidak mood dan menyudahi peperangan mereka. Dari sini Flora terlihat kesal kembali. Suatu malam dia pergi ke apartemen Maria sambil curhat kalau dia butuh bantuan. Dia ingin meminjam mobil Maria. Untuk apa? Apakah dia mau pergi ya? Nyatanya Flora memang mau meninggalkan Igor saat Igor tidak ada di rumah.
Flora meminta bantuan Maria untuk mengangkat barang-barangnya dimasukkan ke dalam. Mobil Maria semua sudah hampir kosong, tinggal mesin fotokopinya aja mesin fotokopi. Itu sangat berat dan menyusahkan mereka berdua sampai soto ketika di tangga pijakan Flora. Tidak seimbang ia terjatuh dan tertimpa oleh mesin fotokopinya sendiri. Flora tewas. Saat itu juga sebentar Igor sudah berada di apartemen Pina yang kebetulan kala itu sepi. Dan hanya mereka berdua saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan lagi mereka akhirnya. Tancap gas Igor tidak tahu kalau istrinya tewas, dia hanya merasakan apa yang ingin. Ia rasakan mungkin suatu saat dia akan merasakan yang namanya penyesalan itulah tadi. Alur cerita film di Of Course Spring video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.